Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Apa kabarnya? Semoga sehat selalu. Ada suamiku pura-pura udah tahu, udah tahu mau tahu video kayak gini tuh pura-pura. Senyumnya itu loh yang bikin meleleh hati saya. Duduk pernah. Enggak. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol sedikit. Kita mau sharing, mau aduh, jangan tanya. Cuk gitu toh. Nah, di sini tuh banyak nyamuknya, guys, karena ini sudah musim penghujan ya. Musim hujan gitu maksudnya. Jadi hujannya tuh sekarang nggak hujan sih, cuman kayak mendung-mendung gitu. Tadi Chris. Yo, saya kan wis mulai toh, men, ya toh. Kayak seharian tuh kayak nggak cerah gitu, teman-teman. Nah, kita sudah berapa tahun di rumah? 1,5 tahun. Ini bulan piro yang? Bulan Cuaca di Tulungagung akhir pekan ini diperkirakan hujan dengan suhu 32 derajat. Weh. Piro, piye kok tekan piro? 1,5 tahun. Enggak, kita kan bulan 10. Sama bulan berapa kayak pulangnya? 10 kan? 11. Sama 11 toh. Aku enggak 11 toh, sama 10 Oh loh. iya. Nah itu terus kita sudah melewati 1 tahun. Terus ini bulan berapa lagi? 8 yo. Berarti 2 tahun kurang 4 bulan. 2 bulan loh. 3 bulan. 11, 8 kan? Hmm. Sama 10, 11, 12 papa tuh kurang 4 tahun, kita 2 tahun di rumah teman-teman. Kurang 4 bulan maksudnya, kurang 4 bulan kita sudah melewati 2 tahun. Dan pernikahan kita berapa tahun nih? 1 tahun berapa nih? Ya enggak lah, iya, 1 tahun 1 tengah. tahun setengah lah, 1 tahun setengah lebih, mungkin berapa bulan gitu ya. Nah, jangan tidur gitu toh, lek tidak ngobrol. Gimana guys? Kok ini kayaknya ini buluk ya kita. Kameranya. Ini kameranya ya, kemarin kan waktu kameraku rusak ini tiduran lah lek anu sampean ya tiduran ngene lek anu. Kita baring-baring aja soalnya aku kesel lek tadi kok. Nah, kita biasanya tidurannya. Nah, itu nyamuknya banyak banget, tadi aku sudah menggebukin. Tak gebuki melayu-melayu Lah bro. lah 5. Dapat 5 guys. Nyamuk Iya, satu besok nyamuk digoreng. 1.000. Coba ada yang Beli. aku pasti cari nyamuk tuh. Nah Beb, gimana pengalamannya setelah berapa tahun ini tentang apa namanya, penyesuaian di sini, kan udah lama nih ya, mungkin dulu waktu masih pun di rumah ya, tapi kan dulu belum mengalami rumah tangga ya, saat dulu gitu belum mengalami rumah tangga, terus mengalami yang lain lah, pokoknya yang lain-lain gitu. Terus menurut sampean gimana ini yang nyamuk yang wah, menurut sampean gimana untuk penyesuaian setelah ini? Harus jujur. Penyesuaian ini masih penyesuaian. Kalau bilang penyesuaian ini masih Banter penyesuaian. ndak perlu engko ya, jangan nendang toh. Kalau penyesuaian masih penyesuaian, beradaptasi dengan keadaan yang ada di Indonesia atau sekitar kita gitu. Terus kendala apa ini? Kendalanya ya modal. Ya bukan cuma modal sih, sekarang gini, orang punya modal nggak bisa usaha. Emang kamu sudah ada pandangan apa? Kan nggak gitu menurut aku sih. Sekarang itu kalau di Indonesia pandangan itu banyak, tapi Kamu udah nggak tahu beda apa? sekarang gini, menurut aku ya ini ya, maaf saya Ngomong apa kamu potong. ngomong, nggak Enggak. usah kayak gini guys. Loh. Kalau aku Ini ngomong belum cepat. selesai Yaudah, gitu. soalnya aku gemes guys, Enggak, dia muter-muter nggak to the point. Nah Loh, sekarang enggak aku. Piye, Kamu Nang? dulu aja lah. enggak sampean dah. Sampean ya. Nontonnya. Sampean. Aku kan aja ngono. Piye? Sampean aja. Aku lah ngomong dipotong. Enggak mau tuh, ya maaf lah tadi. Nesu. Enggak aku. Udah Ngomong mau. terus ngomong saya. Menurut sama tekon, sama tekon. Di Menurutku aku. gimana guys? Apa? Ya tadi. Apa? Ya aja ngono, apa? Ya tadi.
Enggak, Saman pengen tanya apa gitu Yang kamu tanyakan ke aku tadi apa? tentang di Indonesia. Iya. Ya kalau saya pribadi ya dengan terus terang dan jujur apa ya, saya di rumah itu banyak sekali belajar belajar banyak ya, yang harus saya pelajari itu banyak, dan yang sudah saya pelajari menurut aku tuh banyak. Yang pertama, aku di sana orangnya ibaratnya kan di dunia sana ya, di luar negeri ya, Beb, Hmm. kan nggak ada orang tuh yang mungkin ngegosipin kayak ataupun yang gini-gini atau gimana gitu ya. Tapi di sini banyak juga ternyata gini ya. Sebenarnya saya paham sekali bahwa itu adalah sebuah pertanyaan daripada nggak bertanya gitu. Tapi menurut saya alangkah lebih baiknya kalau bertanyanya itu menyakitkan, mending nggak usah gitu loh, nggak usah untuk basa-basi ya gitu ya. Ya menurutnya nggak menyakitkan tapi Ya kan- iya, loh tapi aku nyamuk. rotor sih di ya rotor aku jeblok sakit. Menurut apa Beb nggak menyakitkan? Menurut yang ngomong Lah itu makanya menurut aku ya Beb ya, mungkin sebelum ke luar negeri dulu nggak bisa loh memikirkan gimana aku ngomong gini orang sakit hati enggak, orang gini enggak, tapi setelah kesana Beb itu banyak banget pelajaran dari orang sana gitu loh. Kalau nggak mau diusik istilahnya jangan mengusik gitu kan di sana. Kalau di sini ada sih kata-kata seperti itu tapi jarang dipraktekkan gitu, cuman ngomong gitu istilahnya gitu, bisa bisa apa, bisa dia bisa ngomongin tapi dia sendiri nggak tahu bisa ngelakuin nggak gitu loh. Tapi kalau di sana dia berani ngomong kebanyakan ya, ini yang saya tahu loh ya, yang saya rasakan juga. Jadi ya harus kamu kasih contoh dulu gitu loh, istilahnya kayak gitu. Kamu berani ngeritik orang atau gimana, berarti kamu sudah benar gitu loh, maksudnya gitu loh. Terus dan satu lagi itu kalau di sana ya, ini banyak banget memang benar aku dapat pelajaran yang seperti itu tuh memang dari luar negeri, dari aku ketemu bos yang disiplin gitu Beb, disiplin, terus yang ngajarin banyak hal yang ilmu-ilmu apa istilahnya kayak bersosialisasi, sing maksudnya ojo nyinggung orang, ojo gini gitu ya dari sana. Walaupun mereka agamanya, maaf ya ini nggak, sebenarnya nggak berniat ngomongin agama, sebenarnya apapun itu agamanya ya kan, itu tergantung pribadi masing-masing gitu loh Beb. Kalau dia memang udah punya hati yang istilahnya nggak ngurusin orang, terus nggak nyakitin orang, itu udah pada dasarnya pribadi masing-masing ya toh, bukan masalah jangan bawa-bawa agama, sebenarnya kayak gitu loh. Maksud aku ini membandingkannya, nggak membandingkan, ngomonginnya tuh gini, meskipun mereka katanya kalau di sini wah itu orang apa, nah dari sana juga aku nggak memandang ini orang Buddha, ini orang apa, itu aku ngajeni Beb menurut dulu nggak, dia ini Kristen loh pamane ngono ya, dia ini apa loh kayak gitu Beb, pamane ini Islam loh ini pokoknya pamane kayak gitu. Tapi setelah tahu di sana kita bertemu dengan banyak agama Beb, kita nggak mempermasalahkan hal itu, sing penting wonge api gitu loh, maksudnya wonge iso ngergoni konco, iso mendengar jadi pendengar ya toh, terus dia mau membantu istilahnya kayak gitu, itu merupakan tindakan ya, sikap ya ya toh. Gitu nilainya tuh nggak dari agama, dari ras, dari apalah gitu. Nah itu enaknya di sana tuh kayak gitu, pelajaran yang banyak aku petik di sana. Kenapa juga apa seneng gitu loh Beb, kalau kayak gitu tuh kayak bikin nyaman gitu loh menurut aku. Dan aku tuh berharap juga mungkin suatu saat gitu, maksudnya orang yang dimanapun itu, maksudnya yang terlalu mungkin kepo ataupun apa itu, yang terlalu kayak tanyanya tuh nunjep banget atau gimana tuh, maksudnya direm lah gitu, karena kita nggak tahu loh orang lain tuh apa dia bisa lagi nerima ngapain. apa enggak, pas mood apa enggak kan ya kan gitu. Terkadang kita dikasih pertanyaan sing misalnya kayak kok kamu kurus lah umpamanya gitu ya, kamu kok kurusan yo gitu. Nah itu pas di saat dia nggak ada masalah apapun, nggak tatu Beb ning ati, maksudnya kayak nggak bekas, nggak ngerasane apa-apa, lah biasa gitu loh, maksudnya itu pertanyaan sing wajar. Tapi pas pada saatnya kita mungkin lagi banyak masalah atau apa gitu, kayak ngapain sih kamu terlalu gitu,
body shaming malah kayak gitu kan, ngono loh. Itu makanya itulah yang terjadi gitu. Di Indonesia. Yang terjadi di Indonesia. Ya, Jadi kayak itu gitu. juga, maksudnya itu juga yang aku pelajarin gitu guys. Aku nggak bisa merubah semuanya ya kan. Yang berarti yang terpenting berarti aku sendiri yang harus belajar. Intinya belajar bukan belajar ngimbangi loh, tapi belajar untuk tidak mendengarkan. Menyesuaikan. Loh, nggak mendengarkan dong, lek Malah menurut aku. menyesuaikan. Hmm, Malah enggak. dipaksa menyesuaikan toh. Enggak. Kalau itu enggak masuk dalam diri aku, Beb. Kalau menyesuaikan berarti kita penake ngomong kayak orang ngomong, orang duwe anak ini bangga. Wes meneng. Enggak, berarti aku punya hak juga kan untuk menjawab sing itu kan umpamane itu kan Gusti Allah sing menehi umpamane ngono ya. Itu kan ngene, apakah sampean iso nyiptakne? Coba lek iso ngono lho umpamane. Coba lek iso aku tak gawe terus sampean apa lek ngarani? Dadekno ngono lho, maksudnya ngono lho. Bim salah bim dadi ngono lho maksudku ngono lho. Nah, seperti itu loh, maksudnya punya hak kan untuk menjawab sing kayak gitu misalnya. Menurut aku sing kayak piye sebenarnya faktanya itu enggak dari kita sing penake ngomong njaluk apa langsung keturutan gitu kan. Kabeh kan garise juga toh. Selain kita sebagai manusia tuh sing terpenting kan kayak berusaha toh, Beb. Apapun itu loh, maksudnya bukan masalah tentang anak, tentang apa itu, pokoknya apapun itu kan kita cuman berusaha. Nah, kalau pas usaha kita itu dilancarkan, misalnya kayak gitu ya, dilancarkan, terus apapun yang kita tunjuk misalnya langsung jadi, langsung kebeli, langsung apa, ya kan, itu berarti jangan semerta-merta kayak menyombongkan, Beb, gitu loh. Terkadang kita memang dikabulkan, ya toh, tapi karena kerja keras kita juga memang itu kerjasama yang bagus antara kita dengan yang Tuhan gitu loh. Maksudnya paham nggak? Maksudnya dengan kita tuh kita bekerja keras terus kita berdoa, nah Allah yang mengabulkan gitu loh, maksudnya kayak gitu. Nah, menurut sampean tekon ngono loh ya, aku pengen sama tekon dan aku belajar mengulas kata-kata, belajar mengasah malian sama tekon. Suamiku nih nggak mau bertanya teman-teman, jadi aku senang banget kayak pertanyaan apa misalnya aku nggak tahu, nanti kan suatu saat kayak ngerti gitu loh untuk menjawab apa gitu. Coba sementara Kan kamu diteleponin bos. ya Terus gimana? Kamu berangkat lagi. gini ya, ini untuk meluruskan saja, anggap aja aku lagi ditanya itu seperti ini infotainment gitu deh. Aku tuh membayangkan kayak gitu. Nah gini, kalau mau tahu jawaban dari saya ya, diteleponin bos kan, apakah saya balik lagi ke sana gitu. Nah, pada dasarnya saya ulang tahun pun itu tetap majikan saya tuh inget tanggal lahir saya, kebetulan anaknya itu sama tanggal bulan cuman tahunnya sing nggak sama, sing satu itulah, makanya dia inget banget gitu loh. Kok bisa kebetulan, itu kan kayak menurut mereka ya mustahil, kayak kok bisa kebetulan, ini kayak memang benar sudah diatur gitu loh sama yang di atas gitu loh. Mikirku juga loh kok bisa sama sih gitu loh, Beb, nggak nyangka gitu. Nah terus habis itu kalau untuk kesana apa enggaknya, kita komunikasi tetap baik. Jadi aku di sana tuh misalnya kayak bosku lagi pindah rumah atau ganti pembantu itu ya kan, ganti CC itu bilang juga gitu, ada CC baru di sini, terus CC yang lama yang menggantikan aku itu sudah pulang. Nah itu Mbak Gina, namanya Mbak Gina, saya pengen tahu alamatnya Mbak Gina dan nggak tahu nomor HP-nya. Dan aku pernah janji ya, maksudnya ya insya Allah sih, nggak janji, insya Allah gitu aku main Mbak nanti, tapi aku nggak tahu alamatnya itu, sama dikasih tahu Google Map juga dulu itu lupa. Blitar sih, tapi Blitarnya kayak lo ngendi, kayak koyok ngarep apa kayak lo. Itu saya kehilangan jejak. Saya pengen main ke sana dan aku seneng sama Mbak Gina gini ya, dia tuh sederhana, Beb. Sederhana tapi tahu nggak sih rumahnya tingkat loh. Rumahnya tingkat tuh hasil dari Singapura terus Taiwan, terus Hong Kong. Nah itu, dan itu ada cerita juga lucu banget. Nah dia waktu dari pulang dari Singapura kalau nggak salah, ini sedikit cerita. Kalau Mbak Gina misalnya melihat video saya ya, siapa tahu ya toh.
Nah itu Kasih ada lihat video saya mm-mm, Gus Samsudin. mm-mm. Kok gitu sih. Nah itu kan Mbak Gina pernah cerita gini, Mbak aku tuh nikah sama suamiku ini tuh lucu loh. Kenapa gitu? Akan bangun rumah gitu. Lah itu masih sing nukang di situ jadi tukang. Terus habis itu dia buatin kopi lah kan gitu, cemilan kopi dan sebagainya. Terus ada bapak-bapak yang tukang juga atau pokoknya yang kerja di situ gini, peh ndi ngono lho pamane peh ndi bojo ngene anu wis dikene cemilan dikene apa lah dengan malu-malu ya sing ngerasoi mereka berdua kayak malu-malu sendiri mungkin curi-curi pandang ngono ya ceritane. Lah terus ya akhirnya suwi-suwi ngono anu neng mahku dhewe ngono wayah ora kerja ngono ki ning mae dhewe ngono lho. Terus akhirnya langsung melamar atau gimana kan lho pokoknya iki lucu menurutku kayak cerita di FTV. Nah lah untuk menjawab tadi belum aku jawab ya Pep, tak ajak muter-muter dulu untuk aku balik lagi ke sana apa enggak ya Pep ya. Aku nggak bisa memutuskan aku balik karena aku juga ada suami, tapi yang terpenting kita saling apa yang berusaha di sini dulu bukan kemungkinan bukan apa bukan nggak gitu bukan kemungkinan besar juga terus kayak wah nggak anti gitu nggak kayak gitu juga kita mengikuti alurnya dulu gitu loh mengikuti alurnya dulu kalau bisa di sini loh siapa sih yang nggak mau bareng suami ya toh pasti nggak enek beb sing mau apa kayak pisah jarak jauh nggak enek banget. Aku yakin itu semua mbak-mbak sing pernah neng merantau maksudnya neng kono saiki ya apa neng kene bojone neng Indonesia ndak pengen tapi karena apa karena suatu keinginan ya toh karena mungkin suatu impian bareng-bareng sing terpenting podo ikhlas ya penak ngomong gitu beb dadi penak Pak no misalnya pun kesana ya misalnya pun kesana iki lek sing lanang juga ikhlas terus sing wedok ya kerja pun ini seneng terus 2 tahun ini cepet gitu loh terus harapannya akan tercapai lah. Kenapa? Bukan pehne jangan berpikiran juga sing lanang nang omah lho, jangan kira di rumah juga kerja gitu loh. Maksudnya di rumah lah sing di sana ki maksudnya kan yo apa lek iso lek ngarani apa ya? Bukan cari model gitu sih nang omah kan yo kerja kan dengan bidang sing berbeda. Penak ngomong ngono ya. Penak ngomong sing neng kono ki dengan gaji sing lek menurutku kan kayak berbulan mesti kan gitu loh. Nah siapa tahu dengan kita malah berjauhan misalnya kayak gitu ya kan sampean tahu wah wis nyebrang segoro umpamane kayak gitu aku ning omah dhewe wayahe biasane enek kan gitu toh terus malih oh berarti aku kudu tambah semangat lah sing ning kono ya ngono aku berarti semangat ndak mikir koyo mbiyen sing panggah tukoni klambi tukoni apa misalnya kayak gitu loh karena tujuannya apa pengen tang oleh duit mulih gitu loh terus yang nang mah ya gitu iso ngatur duit gitu ya toh ya pora nah makanya saya berpesan buat teman-teman yang mungkin sekarang masih LDRan ataupun yang sudah berkeluarga juga ini sebelum saya ngomong gini pasti semuanya juga sudah merasakan dan punya angan-angan biasanya sing wis tahu yang sudah ditinggal lah merantau masih merasa iya itu maksudnya gimana? Saran buat teman-teman yang lagi LDRan lagi berjuang gitu saya doakan semoga lancar rezekinya apa yang diinginkan tercapai langgeng tetap pada tujuan awal ya Beb ya maksudnya tujuannya ke sana awal apa terus komunikasi itu tetap loh yang sama ngerti waktu LDRan toh waktu kita masih pacaran tuh sangat nomor satu komunikasi coba kalau komunikasi tidak seperti itu ya nggak tahu lah ya maksudnya kan kayak gitu ya apa enggak karena apa karena kita jauh dari rumah itu biasanya butuh banget kayak perhatian kasih sayang kayak gitu jadi walaupun di negeri manapun itu tetap kasih semangat yang di luar juga gitu kasih kabar gitu loh terus menanyakan istilahnya gimana baik-baik saja apa enggak terus kalau misalnya nggak enak badan atau gimana ya terbuka gitu biar apa ya jangan nutup-nutupi gitu loh maksudnya gitu kabarin kalau nggak ada uang baru kabarin guys itu nggak bagus teman-teman nggak bagus terima kasih sudah menonton video malam ini sing banter suaranya kayak kebuntel karena saya itu enggak tadi kan makan banyak ya saya itu nyidam oh iya tadi suamiku tuh nyidam lucu loh
dia tuh nyidam ya, pengen makan telur digoreng, terus sambel, terus kerupuknya diremet ya Beb ya, dikremes gitu Enak ya, banget. dikremes. Terus sampai Imbo 2 piring, tahu nggak sih yang satu piringnya itu kan satu itu nasinya udah aku masukkan kulkas, aku tahu kalau dia mau Nambah. nambah lagi. Kenapa? Bukan karena aku pelit ya, tapi karena aku lebih menjaga kesehatannya sih, karena suamiku tuh jarang olahraga, jujur ngaku apa enggak, jarang olahraga karena dia pagi gitu sudah habis subuhan tuh langsung ke depan komputer teman-teman untuk ngedit, untuk memikirkan bahan. Jadi tolong kalau sebagai temennya maksudnya ya disupport lah ya. Ya didukung. Iya didukung gitu. Dia tuh beneran kalau ngeditnya, kalau aku sih seret-seret gitu udah, kalau dia beneran kayak mikir apa namanya lagu ya Pak, aransemen pokoknya kayak gitulah, terus mikir ini di mana. Kalau aku pokoknya waktu pembuatan video gimana caranya untuk pemula seperti aku ya, kalau nggak mau ribet-ribet itu jangan gini, sebelum membuat video itu harus apa yang dipikir nih kan loh, maksudnya sebisa mungkin biar nggak motong-motong gitu loh, nggak susah gitu, jadinya bablas saya gitu kayak gini, walaupun mulek atau apa yang penting kayak nggak apa ya istilahnya nyambung aja lah menurut aku. Semoga memberi ilmu pencerahan. Iya. Makasih ya guys. Terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti vlog kita. Jangan lupa doanya. Semoga kita mendapat momongan, ya, terus karunia. Iya Beb ya. Momongan ya anak lo, rezeki. Terus saya doakan juga, bukan cuman kalian mendoakan kita, pasti kita akan mendoakan balik, karena kita juga merasakan apa yang berusaha ya Beb, kita ya berusaha maksudnya keluarga baru lah. Ya, gimana kita, keluarga baru itu membangun sebuah keluarga yang harmonis. Yang kita tuh kita tuh sebelumnya kan kita nggak kenal ya kan, kita nggak kenal, terus kita kayak mengenal keluarga satu sama lain, sifat masing-masing. Mungkin ya orang gitu. Baru keluarga itu kan 1 tahun 2 tahun itu gimana ekonomi, bukan satu ekonomi, pasti merasakan keluarga. Pertama keluarga itu yang dirasakan 1 tahun 2 tahun pasti ekonomi. Kalau nggak bisa memanage atau nggak pengertian, pasti ada yang goyah kayak gitu. Tapi ya aku kan nggak, aku hemat apa enggak? Hemat banget. Ya jangan gitu, enggak gitu. Gimana aku bisa menghandle apa enggak sebenarnya? Ya bisa banget kamu. Alhamdulillah dikaruniai istri yang cantik. Bukan karuniai. Kayak dia apa berpartisipasi apa kayak dia? Apa? Partisipasi kayak dia lo. Oh, cantik, pinter masak. Yes. Enggak juga sih kalau masak. Nah guys, kita juga insya Allah mau buat channel masak tutorial. Dimasukin di channel baru kita nanti ya. Mohon dukungannya ya, insya Allah kita akan meracik bumbu sesuai kita ya Beb ya. Dan tapi kita nggak menampilkan kita gitu loh, kayak lebih ke beneran kayak masak. Ya tutorial masak gitu, biar seperti saya ini buat yang pemula enggak malah enak dimasukin di sini aja. Enggak enak dimasukin di Selandia nih apa daripada kok campur-campur campur-campur permalian Iwan apa harus dimonet daripada bangun channel. Ya nggak apa-apa sih lah guys. Nah mungkin kita suatu saat akan bikin tutorial, pokoknya akan masak apa lah, misalnya kayak godong telo, oseng tempe, oseng apa ya. Tapi kita nggak menampilkan wajah kita, kita pengen konsep kayak lo Beb, aku pengen banget tuh kayak langsung tutorial gitu loh, kayak diiris diapaannya dimasukin terus ngono, terus enak tulisan bawang merah bawang putih ngono kayak lo ya. Aku pengen terus ada aransemennya ngono kayak lo penak kayaknya. Coba nanti kita belajar karena di manajemen. Karena gini loh, suami jalan sendiri, aku jalan sendiri, terus nanti kalau pas kita mungkin di channelnya suami kita gabung gitu loh, maksudnya kayak kita, iya loh, biasanya ngevlog sendiri channel sendiri toh. Nah kita belum bekerja sama bener gitu, karena apa, suami juga lagi belajar gitu loh. Makanya saya nggak ganggu, makanya saya alihkan gitu. Tapi kalau kita sendiri bisa, kenapa harus itu juga gitu loh, kecuali kalau mungkin penghasilan berapa udah itu layang ya gitu, kayak siapa gitu nyewa editing kameramen.
Tapi untuk ini kita memang dari Dari awal. nol. Kita dari nol, terus memang kita apa ya, masalahnya sih belajar juga, mau ngomongnya yang ngalor ngidul, terus bahasanya tuh juga kayak gitulah pokoknya. Tapi yang terpenting ini udah usaha terbaik menurut kita ya Beb ya, kita sudah berusaha gitu ya, kita akan terus berusaha lagi gitu ya, teman-teman. Maaf ya jika kami tiduran itu nggak ada maksud yang gimana, memang kita apa ya, ini tadi memang tiduran gitu. Biasanya kita memang tiduran di sofa ini loh, di kursi. Nah itu masih buka tuh pintunya tuh, itu jalanan itu orang-orang lewat tuh ngeliat lah. Kuburan. Iya itu jalan raya itu kan. Nah itu kita di sini enak, maksudnya di sini enak kenapa, maksudnya udaranya, maksud aku udaranya tuh enak tidur di sini daripada di kamar ya, atau kalau waktu segini. Nah gitu ya, sampai di sini dulu video kita, nanti kita sambung lagi dengan apa video-video Video-video yang baru lagi gitu, mungkin Terima dengan kasih ya guys. dengan mungkin kita lebih pinter mungkin lebih pinter ben paham, maksudnya ki paham apa enggak sih teman-temanku, nggak ngerti nggak ngerti pokoknya. Yaitu teman-teman, terima kasih atas dukungannya. Jangan lupa dukung channel saya dengan cara subscribe, like, dan komen, dan juga channelnya Mas Indra Arifin. Oke, Ini dadah. dah.